Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini saya akan membawakan materi dalam hal ini persamaan regresi linear sederhana. Jadi sesuai dengan tugas saya, yaitu yang pertama, tentunya materinya hari ini adalah persamaan regresi linear sederhana. Karena ini sifatnya pengulangan, mungkin saya coba untuk mereview saja bahwa untuk regresi ini, regresi linear ini, biasanya kita punya variabel, yaitu misalnya perhitungannya modelnya adalah Y sama dengan fungsi A ditambah BX ditambah standar error. Jadi ini biasanya kalau misalnya yang awal, kalau dalam teori misalnya Y merupakan fungsi dari fungsi dari kapital. Jadi output dipengaruhi merupakan fungsi dari kapital. Semakin banyak modal, maka semakin banyak output. Jadi hal tersebut tentunya menjelaskan bahwa hubungan korelasi antara kapital dan output. Nah, jadi penjelasannya jadi di sini adalah intercept atau konstanta. Kemudian D-nya itu merupakan koefisien regresi yang koefisien yang menunjukkan tingkat perubahan yang terjadi. Jadi menunjukkan besarnya perubahan unit akibat adanya perubahan tiap unit X. Jadi ini perubahan yang terjadi, perubahan unit karena adanya perubahan X. Jadi perubahannya ini disebabkan oleh X. Jadi koefisiennya. Nah, di sini nanti kita mencoba untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan hal ini. Nah, Y merupakan fungsi dari K, misalnya Y sama dengan A ditambah BX ditambah error, atau dalam hal ini tingkat kesalahan. Jadi error itu adalah tingkat kesalahan. Nah, cara menghitungnya, kalau misalnya kita punya datanya misalnya adalah ada data X, misalnya ini saya gambarkan data X, data Y, kemudian data X. Data Y misalnya adalah 40, X-nya 6, kemudian 8, 5, 7, 3, 10, 11, totalnya 50, kemudian ini 70, 35, 49, 3, kemudian 10, dan 11, totalnya adalah 50. Maaf, terbalik ya, maaf. Sorry. Nah, misalnya Y-nya sama dengan 40, 70, 35, 49, 52, 48, 65. Totalnya adalah
359. Yang ingin ditahu adalah apakah X berpengaruh terhadap Y. Atau anggaplah kalau misalnya ini adalah asumsinya adalah capital, apakah capital ini berpengaruh terhadap output Y. Itu yang kita akan lihat. Nah, untuk menghitung tersebut, kita bisa menggunakan pola yang ada, yaitu ini A tambah BX ditambah E. Nah, ini YX, X, maka untuk menghitung pertama adalah kita menghitung B-nya dulu, konstanta perubahannya. Caranya adalah sigma XY dikurang ini ya, dikurang kemudian sigma X ditambah XY dikali XY per N. Jadi ini per N ya, jelas ya. Ini sigma X dikali sigma Y per N dibagi dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N. Dan untuk menghitung B-nya, A-nya adalah sigma Y dikurang B sigma X. Nah, sigma Y dikurang B sigma X per N. Ini untuk menghitung konstanta. Nah, dari sini kalau misalnya untuk perhitungan ini kita nanti saya coba sebentar dengan menggunakan Excel untuk teman-teman tahu. Nah, sebagai misalnya dari ini dari perhitungan ini ada hasil yang didapatkan adalah misalnya B. Jadi B itu merupakan sigma X kali Y. Jadi B-nya sigma X kali Y 40 kali 60. Ini totalnya kali ini. Jadi sigma XY nanti kita hitung di Excel. Nah, di sini ditemukan adalah misalnya ini kita langsung jawabannya dulu. Sebentar saya coba contohkan untuk kita membuat formulasi di Excel. Nah, jawabannya adalah ini B sama dengan 2,235 dan A sama dengan 35,32. Artinya apa? Nah, kalau artinya adalah kalau kita lihat hasilnya, kalau kita perhatikan hasilnya sama dengan cara di atas ini, maka hasil perhitungan dari model regresi Y sama dengan 35,32 ditambah B sama dengan 2,235 X tambah dengan standar error. Nah, standarnya tidak lagi digunakan. Nah, arti dari model di atas adalah apabila biaya promosi meningkat sebesar satu satuan biaya promosi, atau misalnya apabila modal meningkat satu satuan, ketika terjadi peningkatan satu satuan, maka akan juga meningkatkan sebesar 2,235. Akan meningkatkan 2,235 unit. Jadi ini yang kita lihat. Jadi 2,235 unit. Arti dari regresi ini adalah kita menemukan bahwa terjadi ada efek sebesar 2,235 unit jika terjadi peningkatan satu satuan. Seperti itu. Ya, itu untuk penjelasan awal tentang persamaan regresi ini. Bagaimana bisa dipahami kira-kira adik-adik? Ini adalah
Ini adalah contoh data di mana X, Y, cara perhitungannya adalah kita membuat seperti ini. Misalnya data yang tersedia adalah seperti ini di mana X, 6, 8, dan seterusnya. Untuk melakukan perhitungan sesuai dengan rumus tadi, regresi tadi, maka yang dilakukan pertama adalah X dikali Y. Jadi X dikali Y sama dengan 6 dikali 40, 240, 8 dikali 70, 560, dan seterusnya. Setelah itu, X pangkat 2. Dalam hal ini, X pangkat 2, 6 kali 6, 8 kali 8, dan seterusnya. Kemudian, setelah itu, kita Y pangkat 2. Y pangkat 2 itu misalnya 40 kali 40, 1600, dan seterusnya. Nah, kita coba untuk memasukkan di rumus. Nah, di rumus tersebut kita akan jelaskan kembali di papan tulis. Tadi kita sudah temukan berapa X-nya dalam tabel yang saya berikan. Untuk melihat itu mungkin bisa nanti pada saat menonton video ini direview kembali, diputar-putar kembali agar bisa dipahami. Nah, yang pertama sesuai dengan rumus di atas, sigma XY. Jadi sigma XY dari apa yang saya tampilkan tadi itu sebesar 2669. Jadi sigma XY-nya, jadi B-nya sama dengan, jelas ya, B sama dengan 2669, ini 2669, kemudian dikurang sigma dari X sama dengan 50 yang sesuai dengan yang saya keluarkan di tabel, kemudian dikali dengan 359. 359 itu dari mana? 359 merupakan sigma dari Y atau totalnya Y per N itu per 7. Nah, setelah itu kemudian dibagi. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, sigma X pangkat 2. Jadi sigma X pangkat 2, 404 yang saya sudah perlihatkan di tabel. Sigma X 42 yaitu 404 dikurang 404, kemudian dikurang 50 pangkat 2. Jadi 50 pangkat 2 per 7. Nah, hasilnya adalah jadi yang terlebih dahulu diselesaikan adalah yang pertama 2669 ini menjadi 50 kali 359 dikurang 7 atau dibagi 7 sama dengan, jadi ini yang di atas dulu, sama dengan 2669 dikurang dengan ini hasil akhir dari keseluruhan ini yaitu 2564,29 dibagi hasil akhir juga yaitu 404 dikurang 50 pangkat 2, 250 per 7. 250 per 7 itu sama dengan 357. Jadi 357 ini merupakan menghasilkan 357,143. Nah, 269 dikurang 2550, kemudian ini menjadi pembagi, hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 22235. Bagaimana untuk mencari A? Nah, kita coba lanjutkan di atas. Untuk mencari A sama dengan, yang pertama, rumus A adalah sigma Y adalah 359
yaitu 359, kemudian dikurang 2,235 dikali 50 per 7. Maka hasilnya sama dengan 43 14,66 per 7 sama dengan 35,32. Mungkin hasilnya agak berbeda di ini. Hasilnya agak berbeda di agak berbeda dengan hasil yang ada di Excel itu terkait dengan perbedaan satu angka yang kemudian di dalam buku ini dibulatkan, tetapi secara umum semuanya benar. Saya kira untuk persamaan regresi linear sederhana cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Oke, adik-adik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.